Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sahabatku, saya ingin merefleksikan terhadap hari lahir NU yang ke-94. Sebentar lagi NU akan berumur 100 tahun 1 abad. Refleksi ini penting untuk saya lakukan berdasarkan kepada hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Hasil survei ini memang telah dilakukan 1 tahun yang lalu, yaitu tanggal 18 sampai 25 Februari 2019. Walaupun begitu, hasil survei ini sangat penting untuk kita ungkapkan kembali karena ini akan menyadarkan warga NU begitu besarnya organisasi NU itu. Dengan penelitian ini maka bisa diindikasi bahwa NU adalah menjadi organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Organisasi yang besar ini tentu akan memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk keindonesiaan, keislaman yang ada di Indonesia ini, tetapi keutuhan negara Indonesia dan juga ikut berpartisipasi terhadap kedamaian dunia. Hasil surveinya bagaimana? Hasil surveinya adalah bahwa menurut survei Lingkaran Survei Indonesia, NU jumlahnya adalah 49,5% jumlahnya. Hal ini tentu mengungguli terhadap Muhammadiyah yang jumlahnya hanya 4,3%. Jadi kalau diurutkan, NU jumlahnya adalah 49,5%, Muhammadiyah adalah 4,3%, ormas-ormas Islam lain adalah 1,3%, kemudian Persatuan Alumni 212 jumlahnya adalah 0,7%, kemudian FPI Front Pembela Islam itu jumlahnya 0,4%. Sehingga kalau misalnya penduduk Indonesia itu jumlahnya adalah 250 juta, dan persentasi penduduk muslimnya adalah 87%, yang 87% dari 250 juta orang itu yang ada di Indonesia, 87%-nya adalah umat Islam, maka berarti kalau 49,5% dari 87%, maka berarti jumlah warga NU, anggota NU jumlahnya adalah 108 juta. Jumlah yang sangat mencengangkan dan jumlah yang sangat besar. Karena itulah dalam gaungnya misalnya menjaga NKRI, posisi NU kalau begitu sangatlah penting. Wahai sahabatku, apa fakta ini? Dan fakta ini berbicara tentang apa? Saya ingin merefleksikan dari beberapa hal. Yang pertama, berarti NU kalau begitu memiliki modalitas yang luar biasa besar untuk menjadi organisasi besar sekaligus untuk menjadi benteng terhadap NKRI. Punya potensi, punya modalitas, dan modalitas itu kalau dikelola dengan baik dan modalitas itu apabila dimanfaatkan dengan baik maka luar biasa. Saya katakan luar biasa. Kita akan menghitung modalitas itu, wahai sahabatku. Yang pertama adalah modalitas intelektual keagamaan. Modalitas intelektual keagamaan itu umat NU, warga NU memiliki sarjana yang jumlahnya luar biasa. Profesornya sudah banyak, doktornya sudah banyak, sarjananya sudah banyak, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu juga sudah terbentuk. Artinya NU memiliki modal intelektual keagamaan yang luar biasa besar. Jaringan-jaringan di tingkat sarjana-sarjana NU itu sudah terbentuk kalau misalnya ikatan itu berfungsi dengan baik, organisasionalnya berfungsi dengan baik, serta jaringan-jaringan itu berfungsi dengan baik, luar biasa. Tidak hanya jaringan kesarjanaan, tapi jaringan pendidikan ma'arif NU juga luar biasa banyak. Pendidikan ma'arifnya hampir menyebar ke seluruh pelosok di Indonesia. Apalagi pesantren-pesantrennya. Pesantrennya mengajarkan berbagai kitab kuning, berbagai kitab-kitab pesantren, kitab-kitab karya klasik yang luar biasa banyak. Kalau ini dikelola dengan baik, tentu modalitas intelektual keagamaan orang NU dasar sekali. Memiliki kajian-kajian keagamaan yang berbasis kultural dan juga aspek yang bersifat universal. Modalitas intelektual
keagamaan dimiliki oleh NU. Yang kedua, modalitas kultural. Apa modalitas kultural itu? Adalah modalitas yang secara kultural orang-orang NU itu bergerak pada wilayah grassroots. Tidak hanya grassroots, tapi juga di masyarakat kota. Tetapi semangatnya masih semangat kultural. Orang NU memiliki wadah yang paling banyak bertemu. Coba kita bayangkan, ada acara tahlilan, ada acara yasinan, ada acara dibaan, ada acara berzanji, ada acara solawatan, ada lagi nanti ada acara manakiban. Luar biasa banyak. Ajang-ajang untuk bertemu di kalangan warga Nahdlatul Ulama sangat intens. Pertemuan ini kalau dimanfaatkan dengan baik untuk sosialisasi terhadap program-program ke-NU-an dan juga untuk penanaman pemantapan ideologi ke-NU-an, itu luar biasa. Jadi NU memiliki modalitas kultural yang sangat luar biasa karena intensitasnya bertemu semakin sering, sangat sering sekali. Dalam 1 minggu saja bisa 3 kali, bisa 4 kali mereka bertemu dalam forum-forum yang berbeda. Forum-forum ini bila dimanfaatkan tentu akan memiliki implikasi yang serius, tidak hanya implikasi ekonomi, tapi juga implikasi intelektual, implikasi ideologis, bahkan kepada implikasi-implikasi politis. Coba, secara kultural dahsyat sekali. Jadi secara kultural kalau itu dikelola dengan baik, pertemuan-pertemuan yang sangat intens itu akan bernuansa ideologis sekaligus bernuansa ekonomis juga. Kemudian modalitas apa lagi? Modalitas ekonomi. Modalitas ekonomi itu kita bisa membuktikan melalui koin Muktamar NU itu. Melalui koin Muktamar itu, karena jumlah 108 juta orang, kalau masing-masing itu 500 rupiah saja per hari misalnya, kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Jumlahnya luar biasa. Kalau masing-masing orang NU itu 500 rupiah per hari saja untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, pemberdayaan, empowering civil society-nya, wah dahsyat sekali NU itu. Sehingga secara ekonomi pun kalau misalnya dia bisa menata atau memiliki lembaga ekonomi sendiri yang kuat, ada supermarket yang dimiliki oleh orang NU, ada minimarket yang dimiliki oleh orang NU, lalu orang NU itu dia membeli di tempat orang NU, maka dahsyat sekali. Sama dengan tadi itu jumlah warga NU 108 juta orang, kalau mereka sekolah di tempat sekolahnya orang NU, maka dahsyat juga. Orang NU membeli di tempat lembaga ekonominya NU, di tempat orang-orang NU yang mereka berusaha atau usaha di bidang tertentu. Dia membeli dari NU untuk NU. Bahasanya begitu. Sehingga kalau dalam adagium dari NU, oleh NU, untuk NU. Jadi kalau dari NU, oleh NU, untuk NU, dan itu bisa dikelola, luar biasa. Punya namanya modalitas ekonomi. Berikutnya adalah modalitas jaringan. Modalitas jaringan itu apa? Hampir di setiap daerah, di setiap desa, itu ada organisasi NU, baik dia dari muslimatnya, baik dari fatayatnya, baik dari IPNU, IPPNU-nya, baik dari Ansornya, jaringannya sudah meluas sampai kemana-mana. Di seluruh Indonesia sudah ada. Artinya kalau ketika misalnya instruksi itu jalan dari atas, maka instruksi itu akan masuk ke jenjang yang paling rendah sekalipun, yaitu jenjang kepedesaan. Di desa itu bisa digerakkan luar biasa dahsyat. Cuman ini namanya modalitas yang kita bicara tentang idealitas. Karena itulah bagaimana modalitas-modalitas itu bisa konstruktif, bagaimana modalitas intelektual keagamaan, bagaimana modalitas kultural, bagaimana modalitas ekonomi, bagaimana modalitas jaringan itu bisa dikelola dengan baik. Tentu NU harus memanfaatkan potensi-potensi di dalam dirinya. Para profesor, para pakar, para dokter, dan para profesional lainnya untuk bersatu bahu-membahu bangga terhadap NU. Bangga dirinya menjadi warga NU. Pada sisi yang lain, kedewasaan organisasional juga perlu ditata.
Kedewasaan organisasional itu maksudnya adalah ketika dalam proses-proses organisasional kemudian ada yang kalah jangan justru untuk menggerogoti NU dari dalam. Itu namanya kedewasaan secara organisasional. Kadang ada yang tidak dewasa secara organisasional, ketika kalah dalam pilihan-pilihan, dalam proses-proses organisasional, lalu dia kalah, maka dia menghina tokoh-tokoh NU lainnya, menghina orang-orang yang menang dalam pertarungan pemilihan ketua misalnya. Nah kalau begitu itu kan berarti namanya menggerogoti organisasi dari dalam. Jadi memang yang dibutuhkan adalah pertama kita membutuhkan kesatuan masing-masing elemen untuk mewujudkan NU besar. Orang NU berobat ke rumah sakit milik NU. Orang NU sekolah di tempat sekolahnya NU. Orang NU berbelanja di tempat miliknya orang NU. Lalu orang bertanya begini, wah kalau di rumah sakit NU, apakah rumah sakit NU itu sudah bagus untuk melayani pasiennya? Jawabannya berarti butuh bareng-bareng untuk memikirkan bagaimana supaya rumah sakit NU itu berkualitas. Memikirkan bareng-bareng dari seluruh elemen tadi itu, memikirkan supaya lembaga pendidikan NU berkualitas. Secara ekonomi, bagaimana ekonomi masyarakat NU juga lebih berkualitas sehingga membelinya kepada lembaga-lembaga NU atau toko-toko yang dimiliki oleh orang NU. Jadi memang harus sinergi. Ada keinginan dari anggotanya untuk ke tempat-tempat NU, pada sisi yang lain memang secara kelembagaan harus menyediakan tempat-tempat yang berkualitas. Karena ini ada hubungannya. Kadang orang mikirnya begini, saya mau di tempat NU tapi nanti anaknya nggak berkualitas bagaimana? Jadi ada hubungan antara kualitas yang disediakan sekaligus kita memasukkan mereka kepada NU, dan itu tentu harus bareng-bareng kerja bersama-sama. Kalau urusan kerja bersama-sama, NU sebenarnya sudah terbiasa. Yang kedua, NU memang orang-orang NU harus dewasa secara organisatoris. Kalau dalam proses-proses itu kalah, biasa. Tidak usah gembosi dari dalam. Dan ini memang butuh waktu. Dalam usia yang hampir 100 tahun ini, mari kita gerakkan misalnya dari NU, oleh NU, untuk NU. Dan kalau itu sudah, maka kita bisa berkontribusi positif terhadap kebangsaan Indonesia secara maksimal, terhadap kenegaraan ini secara maksimal, dan tentu kita akan bisa memayungi terhadap aspek-aspek yang bersifat plural di Indonesia ini, bahkan kita bisa berkontribusi di dunia ini. Semoga NU menjadi besar dengan jumlah data yang saya paparkan. Selamat ulang tahun yang ke-94. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.